rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ana fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama berdoa. Allahumma akhrijna wa akrimna itu doa sebelum belajar dibaca dulu supaya Allah mudahkan untuk menerima setiap pelajaran sehingga kita faham dan ilmu itu akan menjadi ilmu yang manfaat. Walladhi faslun, satu bab, walladhi satu fasal, walladhi yang kudu al-wudu'a sittatu asyi'a, wa dan alladhiya yang kudu merusak, atau dalam redaksi lain yabtulu, merusak atau yang membatalkan al-wudu'a kepada wudu sittatu asya'a, fa'ilnya yang kudu itu fi'il, sittatu menjadi fa'ilnya baca rafa, sittatu asya'a itu ada 6 perkara. Sittatu itu ada 6, asya'a perkaranya, asya'a perkara. Virus sudah ujian Desember. Asya'a perkara. Al-awwal yang pertama, ma apa-apa, ma apa-apa, kharaja yang keluar, kharaja yang keluar, min dari as-sabilaini, dua jalan. Maksudnya dua jalan mana, Abdul Rahman? Dua jalan mana yang dimaksud? Jalan keadilan apa jalan Rangkapan Jaya? Paham nggak, Abdul Rahman? Udah paham belum? Belum. Jalan mana lek balik? Maksud jalan lek Abu Talib? Jalan darat, mau udara. Keadilan. Allah karim, subhanallah. Allah karim. Ini menceritakan, menerangkan tentang masalah sesuatu yang batalkan apa? Masa jalan keadilan. Lucu ya. Agak gak paham. Allah karim. Umar, maksudnya jalan mana, Man? Umar, cara Talib jalan keadilan. Kalau menurut Umar jalan mana? Belakang, depan. Mana yang depan mana? Apa namanya? Yang depan namanya apa? Kubul. Yang belakang namanya dubur. Jalan keadilan. Allahu Akbar. Kubul itu adalah jalan depan. Pipis itu kubul apa dubur kalau pipis? Kalau BAB dubur, pakai D, dubur. Ya. Pokoknya apa-apa yang keluar dari dua jalan, salah satu dua jalan itu membatalkan wudu. Contohnya Pak Abdul Rahman yang dari belakang misalnya yang batal. Iya. Apalagi? Yang dari dubur. Dubur itu tadi belakang apa depan, Abdul Rahman? Belakang. Apa contohnya? Selain BAB, buang keluar angin. Anginnya kenceng apa yang lembut?
maksudnya anginnya yang lembut apa kencang yang batal? Rahmat, lembut apa yang kencang? Yang ada suaranya apa tanpa suara? Yang membatalkan mana tuh? Yang ada suaranya atau tanpa suara? Hah? Dua-duanya. Baik ada suara, semerdu apapun suara itu, tetap batal walaupun pakai lagu kayak lagunya Tolek. Lagu pakai variasi, pakai nada, pilak-pilok, tetap batal. Ataupun tanpa suara, hanya yang merasakan hanya yang mengalami saja. Dan itulah sebenarnya kejujuran kita diuji di hadapan Allah. Bisa saja kita mengatakan enggak batal kok, kan nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita merasakan hal itu, wajib harus wudhu. Coba hebatnya Islam itu seperti itu anak-anakku. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ditahan, kalau muab ditahan. Muab minasyaiton. Ida duhika, ida qolaha, maka duhika asyaiton. Ketika saat udah menguap gitu, duhika asyaiton, tertawa setan itu. Hadisnya begitu kemarin dikaji. Amalkan itu, ditahan. Allah. Dan kalau sudah kandung nggak kuat, baru kita siapin tangannya, tangan kiri, jangan tangan kanan. Nih lihat, paham? Alhamdulillah paham. Allah, dibuka begitu. Jelas. Nomor pertama tadi apa? Yang membatalkan wudhu? Yang keluar dari salah satu dua jalan, belakang maupun depan, apapun keluarnya. Kalau misalnya keluar kelereng, batal enggak? Irwan main kelereng, diemut tadi pas main, terus keselak masuk perut, kemudian saat buang air besar kelerengnya keluar, batal enggak? Kenapa batal? Kan bukan kotoran, kenapa batal? Apapun bentuknya, kok keluar dari dua jalan itu batal. Bentuk kelereng kah, atau bentuk koin, atau bentuknya lato-lato, ya kan lagi tren lato-lato, keselak lato-latonya, keluar lagi dua lagi lato-latonya. Tapi Tolek punya lato-lato itu. Tolek punya lato-lato, buat pengennya nggak usah beli Tolek, udah punya dua. Tinggal ngasih tali aja. Allahu Akbar. Anak putri suka main lato-lato nggak? Santri putri nanti beliin biar pinter. Lato-lato, ya Allah Rabbana. Ingat, nggak apa-apa untuk hiburan sekedarnya aja, boleh aja. Tapi jangan siang, malam, sore mau tidur pun megang lato-lato. Pegangin sendiri Tolek. Ya, kadang sampai waktunya habis. Nggak apa-apa, seminggu sekali untuk iseng-iseng, untuk hiburan, supaya terobati keinginan kita yang melihat anak-anak kecil main kayak apa daripada nanti nyuri-nyuri ya waktu murajaah malah untuk main. Nggak apa-apa, gantian beli 2 atau 3. Kemarin Kak Zainuddin kayaknya beli deh, nah pinjem itu gantian seminggu sekali, insya Allah gilirannya dapat setahun sekali. Nggak apa-apa dipinjam untuk hiburan, nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu harus menghabiskan waktu yang harus untuk murojaah, untuk hafalan, sehingga tersita waktunya untuk main lato-lato. Jadi lato-lato pun keluar dari dubur, batal nggak wudunya? Batal. Yang kedua, asani an wan naumu, dan tidur.
tidur. Tadi semua tidur, habis tidur nggak boleh langsung sholat, wajib hukumnya harus wudhu dulu. Kita mau membaca Al-Quran, maka la yamassuhu illal mutahharun, karena Al-Quran suci, tidak akan boleh menyentuh yang suci itu kecuali dalam keadaan suci. Kalau ada terjemahnya, ada tafsirannya, itu salah satu hal yang memang menjadi khilafiyah perbedaan ulama. Tapi menurut Abi, apapun yang kita baca mushaf, ada terjemah maupun tidak ada terjemahnya, apalagi nggak ada terjemahnya, maka karena kita menghadap Allah, ya, ayat yang kita baca adalah ayat suci, maka kita harus dalam keadaan suci. Itu secara etika, secara fikih, walaupun ada yang membolehkan tanpa berwudu, tapi masa sih dengan kita menghadap Allah membaca Al-Quran, masa kita dalam keadaan kotor? Ya, Abi pun usahakan, upayakan batal wudu, walaupun tidak mau sholat, tidak pas mau baca Al-Quran, batal wudu. Itu salah satu yang Abi terus sampaikan kepada kalian untuk mempraktekkan menghidupkan sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah yang harus kita menjaga wudu, batal wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala atas ghairi tidak, atau tanpa, ghairi tanpa atau tidak. Nanti baca satu-satu setelah diterjemahkan. Yang ketinggalan nambal temannya. Hayati keadaan al-mutamakkini, menetapkan. Jadi tidur yang tidak menetapkan pantatnya di atas ubin atau di atas sajadah yang tempat duduknya. Jadi tidurnya berarti tidur yang sandaran. Kasus misalnya sholat Jumat, nah, begitu datang Jumatan, dia nyari tiang khutbah, khotib mulai khutbah, dia sudah tidur. Kemudian khutbah selesai, dia bangun tidur, dia dalam keadaan bersandar di salah satu tiang masjid. Batal nggak? Nah, seandainya dia duduk di shaf yang paling pertama atau kedua tanpa sandaran, begitu khotib naik mimbar, dia tidur, selesai khutbah dia pun masih tidur, batal nggak sholatnya? Batal nggak wudunya? Batal nggak? Tergantung. Ada gantungan, karena dia tidak bersandar dengan suatu apapun, maka tidak membatalkan wudunya. Paham? Kenapa? Karena saat tidur itu, kalau ada sesuatu yang keluar dari duburnya, dia akan terasa. Kenapa? Karena pantatnya dia nempel dengan lantai, sehingga begitu angin mau keluar, dia akan terangkat. Anginnya semakin kencang, semakin tinggi dia naiknya. Kayak balon, tahu balon? Balon tahu? Alhamdulillah tahu balon. Ketika dibuka tutupnya, maka balon itu akan apa? Naik. Balon tahu kan? Yang sudah ditiup angin, kemudian dikasih tali. Setelah ditiup, kemudian buka talinya itu, naik. Nah, seperti itulah kenapa para ulama kemudian ketika seseorang yang tidur dengan tetap menyatukan pantatnya dengan lantai, tidak membatalkan wudu. Karena ketika saat keluar dia akan terasa. Ya. Kalau dia bersandar maka batal. Karena apa? Karena saat bersandar dia tidak akan pernah tahu kapan keluar anginnya, lewat kanan apa kiri, depan belakang, karena
pantatnya sudah tidak menempel kepada lantai. Paham maksudnya? Paham semua yuk? Paham. Nah kalau tidur Ustaz misalnya, Abi misalnya tidur, kita walaupun nggak bersandar dengan tiang, tapi saat itu keluar, ya batal. Ada sesuatu angin keluar, ya batal. Paham? Ya maksudnya saat tidur dia tanpa bersandar itu tidak ada sesuatu yang keluar. Kenapa? Saat keluarnya angin pasti akan terasa yang tidur tanpa bersandar. Paham Jung? Paham semuanya? Apa kedua yang membatalkan wudu dari tidur yang tidak menetapkan apa? Pantatnya di atas lantai, tidak menyatukan, tapi dia bersandar, atau dia tidurnya begini miring kanan, miring kiri, dia tidur ketiduran. Apalagi itu mudah sekali angin keluar tanpa pamitan. Paham? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zawalul aqli, wa dan zawalu hilang al aqli, akalnya. Yang ketiga hilang akalnya. Bisukarin, apa bisukarin kalimatnya? Bisukrin dengan sebab apa sukrin? Sebab apa? Apa? Kalau bahasa Jawa itu mendem. Mendem itu apa? Hah? Mabuk. Dalam keadaan mabuk. Atau marodin. Dalam keadaan marodin. Apa? Sakit. Jadi yang ketiga akalnya hilang. Orang mabuk-mabukan, apalagi orang yang hilangnya sebabnya hilang akalnya, apalagi selain mabuk, apalagi majid. Apa majid artinya? Gila. Apalagi selain gila? Ayan, tahu ayan? Tahu ayan? Apa ayan itu? Tangan kiri lem hale, jangan tangan kanan. Ya, menutupnya tangan kiri. Tangan kanan untuk makan. Ayan, tahu ayan? Gimana Umar? Ayan. Pernah lihat nggak? Ada orang yang tiba-tiba dia jatuh, kemudian pingsan. Ini satu penyakit yang memang ada. Ya. Abi pernah melihat itu, ada beberapa jamaah yang memang begitu pas ngaji begini, tiba-tiba dia jatuh, kemudian tertidur. Kemudian Abi tanya, kan Abi waktu itu nggak tahu, ya nggak tahu kalau beliau punya sakit itu. Abi cemas, risau, mau tak bangunin kalau ada apa-apa, takutnya meninggal gitu kan, karena banyak kasus sholat jatuh meninggal. Nah ternyata nggak apa-apa Ustaz, sebentar lagi nanti bangun. Dia bangun sendiri nanti, beberapa menit ternyata bangun sendiri. Nah tapi hati-hati, penyakit ayan ini jangan sampai buat renang. Tahu? Buat apa? Karena apa? Saat pas renang, pas kumat, dikira yang lain itu lagi nyelam, ternyata enggak nongol lagi. Itu bahaya penyakit ayan. Alhamdulillah ini semua enggak ya, enggak ada penyakit ayan ya, enggak ada. Alhamdulillah, boleh renang berarti ya. Renang seminggu sekali, gantian. Yang putri silakan hari Jumat, yang putra silakan hari apa ngambil. Nanti lima santri di apartemen disiapkan kolam renang itu. Sewaktunya harus tidak bersamaan dengan santri putri. Niatkan untuk olahraga yang diajarkan Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah? Dianjurkannya
memanah, berkuda, dan berenang. Nih. Walamsur rajuli, dan lamsu menyentuh ar-rajuli seorang laki-laki, al-mar'ata kepada seorang perempuan, al-mar'ata kepada seorang perempuan, al-ajnabiyata yang lain, perempuan yang bukan mahramnya. Apa mahram itu? Apa? Seseorang yang haram dinikah, itu berarti gak batal. Paham? Siapa? Misalnya Hisham punya kakak perempuan, gak Hisham? Punya. Batal gak? Misalnya Hisham sudah wudhu, kemudian bersentuhan dengan kakaknya, batal gak wudhunya? Kenapa gak batal? Kenapa? Karena mahram. Mahram apa tadi artinya? Seseorang yang haram untuk dinikah. Hisham sama kakaknya boleh gak nikah? Nah, berarti itu gak batal wudunya. Paham? Mudah kan membedakannya? Gitu. Jadi yang batal adalah misalnya Hisham bersentuhan dengan muti'ah. Batal nggak Hisham? Kenapa batal? Karena al-ajna dia wanita yang tidak ada ikatan adik kakak. Enggak satu mahram. Ghairi min dari ghairi tanpa hailin, tanpa penghalang. Kulit ketemu dengan kulit. Kalau ada bajunya batal enggak? Ada bajunya penghalang baju. Misalnya Hisham lagi jalan ke Pak D beli coklat, kesenggol dengan muti'ah, tapi kesenggolnya Hisham pakai gamis, muti'ah juga pakai gamis. Batal nggak wudhunya sang Hisham? Batal nggak? Kenapa nggak batal? Nggak bersentuhan langsung kulit dengan kulit, terhalang dengan adanya kain atau baju. Yang terakhir, yang kelima belum terakhir, wa masu, dan masu menyentuh farjil adami, kemaluan anak Adam, bibatinil kafi, dengan batini, dalamnya al kafi, telapak tangan. Itu nyentuh kemaluan. Tolib sudah wudhu, tiba-tiba ada semut masuk ke celananya Tolib, diambil dari luar celana nggak bisa, malah semutnya gigit titiknya Tolib. Sakit. Tolib akhirnya membuka celananya, lalu telapak tangannya Tolib menyentuh burungnya Tolib. Batal nggak lihat Tolib? Batal nggak? Lihat? Batal nggak? Kenapa batal? Menyentuh, mana yang menyentuh tadi? Telapak tangan menyentuh burung. Kalau dipakai celana, disentuh pakai celana, batal nggak? Semutnya dimatiin dari luar celana, dari luar sarung. Kurang ajar semut ini, dipites dari luar sarung. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Apa penghalangnya? Celana atau sarung. Nggak batal. Walaupun diuyek-uyek, nggak batal. Ya, tapi kalau tangannya langsung masuk ke TKP, bersentuhan langsung, malah tidak hanya mites semutnya, ya,
malah disentuh, dipegang, batal. Kubul maupun dubur nih, belakang pun begitu. Tolib habis makan apa? Makan apa yang biasa, makan kelapa misalnya, kelapa, begitu mau sholat gatel tuh duburnya, sentuhan lah jari-jarinya itu ada sesuatu yang nempel di duburnya, diambil, batal juga itu ya. Kalau pantat, batal nggak? Nyentuh pantat, habis wudhu kita nyentuh pantat, batal nggak? Pantat kita, batal nggak? Enggak. Yang batal apa? Nyentuh dubur. Duburnya itu ada merkinya atau ada apa, ya kan? Gitu. Kemudian wamasu, nah ini ada yang terakhir, wamasu dan menyentuh halqoti, lingkaran duburnya, lingkaran dubur itu yang keluar BAB-nya itu dipegang karena ada sesuatu yang menempel di situ. Alal jadidi, menurut kaul jadid atau pendapat Imam Syafi'i yang baru, namanya al-jadid. Jadi jelas ya, sesuatu yang membatalkan wudu. Ada berapa tadi yang membatalkan wudu? Nah, yang pertama apa? Sesuatu yang keluar dari, terus yang kedua tidur yang tidak menetapkan pantatnya di atas, yang ketiga hilang akalnya sebab mabuk ataupun sah, terus yang keempat laki-laki dan perempuan yang bukan mah tanpa penghak, yang kelima menyentuh kemaluan, terus yang keenam menyentuh lubang dubur. Paham ya? Inilah sesuatu yang membatalkan wudhu. Kalau itu kita lakukan salah satu di antara keenam ini, maka batal wudhu kita. Nah, ini pentingnya belajar fikih, karena fikih adalah ilmu yang langsung dipraktekkan dalam keseharian kita. Ya, tanpa fikih kita akan buta bagaimana kita ibadah, apa yang membatalkan wudhu kita, membatalkan sholat kita, syarat rukun sholat itu nggak paham. Kalau ditanya mengaji Al-Quran, makanya selain kita menghafal Al-Quran, belajar bahasa, nahwu sorof, fikih adalah ilmu fardu ain yang harus kita pelajari. Nggak bisa diwakilkan, nanti aja deh belajarnya, nanti deh gampang. Ya, ini nggak bisa, karena ilmu ini harus kita miliki dan kita ketahui bersama. Insya Allah. Ayo duduk semuanya, terus baca satu-satu.